بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Sadaqallahul Azim. Siapa saja yang melakukan suatu kebaikan, baik laki-laki maupun wanita, selama dia benar-benar menjadi orang yang beriman, niscaya aku jamin hidupnya dengan kehidupan yang baik, dan sungguh aku akan balas mereka dengan balasan yang jauh lebih baik ketimbang segala kebaikan yang pernah mereka lakukan. Al-Quran Surah An-Nahl 97. Ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat Jamaah Masjid Darussalam wafaqakumullah, adalah merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan dalam situasi dan kondisi apapun, yakni senantiasa bersyukur kepada Allah. Oleh karena Allah senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita, tiada tara bandingnya, baik kita minta maupun tidak kita minta. Sebab itu semoga seluruh anugerah ilahi ini berdaya guna, berhasil guna, memberikan nilai manfaat untuk kehidupan kita sekarang ini maupun kelak di hari akhir. Tentu mari sama-sama kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah wasyukru lillah. Segala puji bagi Allah dan terima kasih yang setulus-tulusnya kita panjatkan kepada Allah. Kedua, semoga penghormatan, kasih sayang dan keselamatan senantiasa Allah limpahkan untuk Nabi Agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat wafaqakumullah. Hari ini untuk kajian Islam dialogis di pagi hari ini kita akan membahas kajian tafsir Al-Quran tematik dengan pokok bahasan cara setan menyesatkan manusia dan sikap kita menghadapinya. Cara setan dalam menyesatkan manusia dan sikap kita dalam menghadapinya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat wafaqakumullah, ada dua hal yang melatar belakangi mengapa kita perlu membahas ini. Yang pertama, beberapa hari lagi kita akan
memasuki bulan suci Ramadan. Saya yakin Bapak dan Ibu sepakat dengan saya, kita akan siap menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Dalam arti kita akan mengoptimalisasikan kesempatan di bulan Ramadan dengan segala amalan-amalan yang baik, sehingga maximize action, segala tindakan maksimal yang baik akan kita lakukan. Ini peluang yang sangat-sangat luar biasa. Sampai-sampai di sebuah doa kita mendapatkan petunjuk, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kenapa kita meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk menemui Ramadan, supaya Ramadan itu kita bisa beraktivitas dengan baik? Karena salah satu mumayyizat, differentiation, tampil beda dan kelebihan umat Nabi Muhammad adalah pemberian kesempatan beramal, berbuat, beraktivitas, beribadah pada bulan-bulan tertentu. Value, nilai, pahala, ganjaran, kompensasi yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad memiliki kelipatan-kelipatan yang agung. Ini peluang yang harus kita tangkap. Be the first, kun sabaqon. Jadilah yang terdepan untuk menjadi leader. Setiap peluang kesempatan yang ada jangan sampai terlewatkan. Tetapi di sisi lain ada kendala, ada hambatan, ada tantangan. Di balik peluang ada tantangan, yakni setan yang sengaja berjanji kepada Allah sampai kapanpun. Karena setan sudah ditetapkan Allah sebagai makhluk yang tersesat karena kesombongannya. Di saat disuruh tunduk menjadi anak buahnya Adam, ternyata dia tidak mau, maka diklaim oleh Allah, di blacklist oleh Allah sebagai makhluk yang sombong dan tersesat. Maka terhitung sejak itu berjanji dia akan tetap menyesatkan, menggelincirkan, membujuk dan menyesatkan anak cucu Adam sampai kapanpun hari kiamat nanti berakhir. Itu maka dalam rangka menghadapi ini dan juga kesempatan setiap saat agar kita tidak terlena, terpedaya oleh tipu daya setan, Al-Quran telah menunjukkan kepada kita beberapa cara yang dilakukan setan supaya kita dapat mengenali untuk dapat menghindar dari segala cobaan dan gangguan setan. Tidak bisa masuk, Mas? Tidak bisa masuk. Udah connect? Dari sini udah connect belum? Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus melakukan upaya hati-hati, waspada terhadap segala rayuan, godaan, dan upaya setan menyesatkan kita? Karena setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Sepanjang zaman ia selalu berusaha menyesatkan manusia hingga manusia benar-benar menjadi tersesat. Sebelum manusia tersesat, setan tidak akan pernah berhenti menggoda dan menyesatkan kita. Baik, kelihatannya nggak connect, saya restart dulu, Pak. Kalau laptopnya nyala dulu, biasanya memang perlu restart.
Baik, supaya Bapak Ibu melihat langsung PowerPoint yang sudah saya siapkan, supaya ada yang didengar dan ada yang dilihat, untuk dapat dikoreksi dan untuk lebih dapat mengikuti secara tepat. Maka saya bercerita dalam mukadimah ini mengapa setan ini merupakan musuh, tantangan yang memang harus kita hadapi secara cermat. Pada saat Rasulullah safar itu bepergian jauh. Orang yang bepergian jauh namanya musafir. Di saat Rasulullah sedang safar, melakukan perjalanan bersama para sahabat, terjadilah sebuah kasus. Tiba-tiba Rasulullah ini berhenti di depan salah satu masjid kampung. Pada saat Rasulullah berhenti di depan salah satu masjid kampung, tanpa ada ucapan apapun dari Nabi, maka sahabat ini bertanya, "Mada bika ya Rasulullah?" Kalau bahasa sekarang, ada apa denganmu ya Rasul? Itu mada bika. Mada bika, ada apa denganmu? Kalau bahasanya Peter Pan. Rasulullah menjawab, "Iklam, ketahuilah hai saudaraku, bahwa di masjid itu ada setan yang sedang mondar-mandir, di mana setan ini keluar masuk, sebentar keluar, sebentar masuk. Kalau bahasanya orang Jawa itu seperti ayam yang mau bertelur, betak-betok sono sini gak jelas." Nah, di saat itu maka para sahabat bertanya, "Memangnya ada apa ya Rasulullah? Kok setan sampai mondar-mandir, keluar masuk gak jelas kayak begitu?" Maka Rasulullah menjawab, rupanya setan ini ditanya oleh Rasulullah, apakah Rasulullah bisa melihat setan, Pak? Dalam kondisi tertentu, tidak selamanya Allah memberikan ma'unah kepada Rasulullah untuk memiliki kemampuan bisa berdialog dengan setan, karena Allah yang berkehendak. Di saat Allah berkehendak itulah maka Rasulullah diizinkan, diperkenankan untuk berdialog dengan setan. Yang untuk membesarkan kok nggak keluar. Ada yang bisa bantu Pak ini untuk membesarkan kok nggak keluar ini? Dipencet mananya nih? Ini yang untuk besar ini Pak. Biasanya di sini untuk ditutup. Ya ini baru keluar ini. Ya udah. Maklum, bisanya hanya pakai. Nah, pada saat itu Rasulullah bertanya kepada setan, "Kamu kok mondar-mandir keluar masuk seperti itu, memang ada apa?" Setan berkata, "Ya Rasulullah, saya sih sesungguhnya pengen menggoda seseorang yang sedang sholat itu, tetapi saya takut kepada orang yang sedang tidur di sebelahnya." Lah,
Rasulullah bertanya, kok aneh? Mestinya kamu kan gampang goda orang yang sedang tidur, takut kepada orang yang sedang sholat. Kok malah kamu takut kepada orang yang sedang tidur? Memangnya ada apa? Begini Rasul, orang yang sedang sholat itu posisinya keadaannya bodoh, la ya'lamu syai'an, dia nggak ngerti apa-apa tentang ilmunya sholat. Maka bagi saya mudah untuk menggoda orang itu. Tapi orang yang sedang tidur itu memang orang yang alim, tidurnya itu ibadah karena dia ngerti melakukan apa. Sebelum dia masuk masjid ambil air wudhu, begitu masuk masjid mendahulukan kaki kanan berdoa, sholat sunnah tahiyatul masjid, i'tikaf, dan dia macam-macam sampai dia tidur. Sepanjang tidurnya ibadah. Kalau saya menggoda kepada orang yang sedang sholat dia bangun, maka orang yang alim, yang pinter, yang sedang tidur, yang baru bangun, dia akan menasehati, membenarkan perbuatannya orang yang sedang sholat. Dalam kondisi itu ada satu kata kunci, bahwa orang yang sedang sholat pun tidak ada jaminan untuk tidak digoda oleh setan. Ala kulli hal, setan akan selalu menggoda kepada siapa saja, dalam keadaan apa saja. Oleh karenanya, kenapa orang yang sedang tidur dia ditakuti oleh setan? Karena dia ngerti ilmunya. Dengan ilmu dia banyak tahu sesuatu, dari ilmu dia bisa melakukan sesuatu. Ini adalah sebuah studi kasus yang menunjukkan bahwa setan itu begitu hebat dalam menggoda dan menyesatkan manusia. Bapak Ibu jamaah sekalian, wafaqakumullah. Salah satu di antara upaya kita untuk menjadi manusia yang terbaik dan terdepan, karena kita ingin menjadi orang yang terbaik dan terdepan, adalah kita selalu berhati-hati, waspada, dan menghindar dari berbagai godaan, rayuan, dan tipu daya setan, agar kita benar-benar selamat dari godaan setan tersebut. Ini adalah sebuah pandangan yang memang harus kita tekankan di dalam diri kita. Pertanyaannya, mengapa kita harus usaha menghindar, hati-hati, waspada terhadap tipu daya setan? Karena setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Sepanjang zaman ia selalu berusaha menyesatkan manusia hingga manusia benar-benar menjadi tersesat. Allah sayang sama kita. Sebelum kita terpedaya oleh setan, Allah sudah mengingatkan kepada kita, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan ini punya taktik dan strategi yang hebat. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Yang namanya musuh, Pak, nggak pernah ada yang namanya kompromi. Kalaupun toh dia ngebaik-baikin, bukan berarti dia sudah menjadi baik, tetapi untuk ingin mengambil hati kita supaya kita itu benar-benar menjadi terlena dan terpedaya. Oleh karena setan telah di blacklist oleh Allah, ditetapkan sebagai makhluk yang durhaka, makhluk yang sombong, makhluk yang menentang dan tidak mau tunduk dan takut kepada Allah, maka ia akan dijadikan penghuni neraka untuk selama-lamanya. Yang namanya setan beserta seluruh anak cucunya akan dijadikan penghuni neraka untuk selama-lamanya. Ini adalah ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat, karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
Kalau dalam hukum positif kan begitu Pak, gembong narkoba dari berbagai negara setelah proses sidang beberapa di pengadilan maka harus dieksekusi, dihukum mati. Ketetapan hukum mati gembong narkoba telah memiliki kekuatan hukum tetap, berarti nggak bisa digoyah-goyah. Itu baru hukum manusia. Nah hukum Allah itu tetap, yang menyatakan bahwa setan akan dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Ini tidak ada yang berbeda pendapat tentang firman Allah yang menegaskan itu. Oleh karenanya, karena setan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap di neraka untuk selama-lamanya, maka setan mencari teman sebanyak-banyaknya untuk bersama-sama dia di neraka dari kalangan manusia. Saya bertanya kepada ibu dan bapak, kita semua ini manusia bukan? Kalau kita manusia berarti menjadi sasaran setan untuk menjadi temannya di neraka atau tidak? Semua manusia akan menjadi sasaran empuk Pak. Semua manusia sudah dinyatakan oleh setan akan mencari manusia supaya menjadi temannya di neraka nanti. Itu sudah tekadnya setan yang tidak bisa direvisi. Nah, karena setan telah bertekad semacam itu, berarti kan kita harus mengkondisikan diri, hati-hati, waspada, melakukan apa supaya kita jangan sampai terperangkap, terkena tipu daya setan itu. Nah, sebelum kita melakukan apa atas tindakan setan, maka kita harus mengenali terlebih dahulu. Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada kita bahwa setan dalam rangka menyesatkan manusia caranya banyak sekali. Bukan hanya banyak Pak, banyak sekali. Ini isim takdirnya bahasa kita. Apa sajakah cara-cara setan dalam menyesatkan manusia? Antara lain, pertama, setan mengajak dan mendorong manusia supaya berlaku boros. Ngajak manusia supaya manusia berlaku boros dalam menggunakan harta bendanya. Mari kita buka mata, buka telinga, buka hati Pak. Mohon maaf lagi-lagi, jangan Bapak Ibu tersinggung. Orang kita ini punya pemahaman yang lebay, kalau bahasanya anak gaul, kelewat batas. Antara lain begini, dalam ilmu ekonomi itu kan ada 3 prinsip Pak. Prinsip produksi, proses konsumsi, proses distribusi atau pertukaran. Ketika seseorang bekerja menghasilkan sebuah pekerjaan, itu namanya proses produksi. Hasil pekerjaannya bisa dimanfaatkan oleh pihak lain, itu namanya proses konsumsi. Karena hasilnya bisa dimanfaatkan orang lain memberikan kompensasi kepada kita sehingga kita mendapat hasil. Biasanya pada umumnya orang yang mendapat hasil dari pekerjaannya, apapun profesi dan jenis pekerjaannya, selama dia mendapatkan hasil, punya pemahaman bahwa ini kan hasil jerih payah saya, maka terserah saya dong mau gunakan apa. Ini pada umumnya. Dalam konsep ekonomi syariah mengatakan, kalau seseorang sudah mendapatkan hasil dari proses produksi konsumsi tadi, maka dia harus bisa melakukan proses distribusi, pertukaran dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Artinya dia bisa mengatur administrasi keuangan supaya bisa
dimanfaatkan dengan efektivitas dan efisiensi tepat guna. Dalam konsep ekonomi syariah, hasil yang kita dapatkan itu kalau ingin berkah dibagi 3. Sepertiga untuk biaya operasional, nafkah diri dan keluarga. Sepertiga untuk saving, untuk nabung dalam rangka untuk persiapan apa itu hal-hal yang akan terjadi kemudian, namanya untuk mengatasi variabel cost yang tidak diduga-duga, sekaligus untuk pengembangan kalau terjadi masa yang akan datang. Sepertiga digunakan untuk berbagi pihak lain, namanya al-infaqu fi sabilillah, didermakan untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Apakah untuk memberi du'afa, yatim, miskin, pembangunan fasilitas umum, masjid dan segala macam, itu namanya al-infaq fisabilillah. Mestinya begitu, berimbang, sepertiga. Tapi kan orang kita enggak. Ketika dia mendapatkan hasil 5 juta, fixed cost-nya berapa, variable cost berapa, total cost berapa, maka dia ketika masih tersisa, pada umumnya orang ini terpedaya oleh setan untuk digunakan hal-hal yang bersifat pemborosan, untuk nyawer lah, untuk ngasih inilah, itulah, lah yang lain yang tidak benar. Itulah sasaran setan. Sehingga survei membuktikan betapa banyaknya orang kita ini tergoda oleh setan dengan melakukan pemborosan dalam hal memanfaatkan harta benda yang dimilikinya. Pertanyaannya, mana Pak dasar hukumnya bahwa setan itu menggoda manusia melalui pemborosan? Al-Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 26-27, wala tubadzir tabdzira, kamu jangan sekali-kali berlaku boros. Dalam kajian ilmu bahasa Arab, la yang nempel pada kata kerja tubadzir ini la larangan. La ada 2, la nafiyah tidak, la nahiyah jangan. Bedanya, kalau la larangan menjazamkan fi'il mudhari sesudahnya, tubadziru menjadi la tubadir. Jangan sekali-kali kamu berlaku boros. Di sini ditambah dengan tabdziron. Tabdziron ini maf'ul mutlaq, isim masdar dibaca nasab, didahului oleh fi'ilnya, maka ini maf'ul mutlaq. Dalam ayat ini menyatakan taukid, urgent betul-betul. Jangan sekali-kali kamu berlaku boros. Ini larangan yang tidak bisa diganggu-gugat. Sebab kalau kamu melanggar ini bahaya. Sama dengan larangannya Allah kepada Adam dan Hawa ketika berada di surga saat itu. Hai Adam dan Hawa, silakan kamu menikmati segala fasilitas yang ada di sini. Tapi ingat, wala taqraba hadhihi syajarah. Ini juga larangan. Jangan sekali-kali kamu mendekati pohon yang ini. Kenapa? Sebab kalau kamu mendekati, mesti kamu akan merugi. Akibatnya diberitahu. Bener tak? Begitu dia mendekati, melanggar larangan itu, diusir dari surga, menderita. Alamak, ratusan tahun misah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa? Setiap larangan Allah itu mesti ada susahnya kalau dilanggar. Maka kita dilarang oleh Allah, jangan sekali-kali kamu berlaku boros. Apa? Reasoningnya apa? Elahnya apa? Kok Allah melarang kita tidak berlaku boros? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku boros itu loh
mereka itu adalah saudaranya setan. Jadi kalau orang dalam pola gaya hidupnya, lifestyle-nya poros untuk menggunakan hasil yang dia dapat, digunakan untuk hal-hal yang bersifat kontraproduktif, mesti dia saudaranya setan. Padahal wa kana syaitanu li rabbih kafura, setan itu makhluk yang amat sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kalau ada orang Islam berlaku polos dalam menggunakan miliknya, dia saudaranya setan ex officio, berarti dia ingkar kepada Tuhan. Ini dalil yang qat'i bagaimana kejelasan Allah memberikan petunjuk kepada kita jangan berlaku boros, karena itu adalah cara setan menyesatkan kita. Yang kedua, tidak cukup hanya itu Pak, Ibu, menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Lo jangan keluarin itu untuk ke masjid, sayang tuh, nanti kamu miskin. Daripada uangmu kamu gunakan untuk anak yatim, beasiswa, anak orang yang duafa, kamu gunakan untuk zakat segala macam-macamnya, sayang, lebih baik kamu gunakan untuk beli ini beli itu. Sebab kalau nanti kamu keluarkan, kamu miskin, kurang hartamu. Ini cara setan memasukkan sistem dan program di dalam hati dan pikiran kita, sekaligus menyuruh supaya kita berbuat jahat. Nggak ada lain dari itu. Apa yang menjadi sasarannya setan, goals adalah supaya manusia itu berlaku jahat. Mana Pak dasar hukum yang menyatakan itu? Surah Al-Baqarah ayat 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu loh menjadikan kamu, menakut-nakuti kamu akan adanya kemiskinan, al-faqr, dan bahkan wa ya'murukum bil fahsya. Setan ini akan selalu menyuruhmu berbuat jahat. Ya'muru ini fi'lun mudhari', amara ya'muru. Yang namanya fi'lun mudhari' menurut gramatika bahasa Arab, wahya tadullu alal hali wal istiqbali wal istimrar. Semua fi'il mudhari' itu menyatakan makna sekarang, nanti, dan seterusnya, nggak pernah berhenti. Nah, setan nggak pernah berhenti menyuruh kamu supaya berbuat jahat. Apakah jahat pada diri sendiri, jahat pada keluarga, jahat kepada lingkungannya, jahat kepada negaranya, siapapun dan apapun kejahatan itu adalah objek sasaran setan. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi kita ini harus sadar bahwa itu bagian daripada tipu daya setan. Yang ketiga, mengajak manusia agar manusia itu tidak menghormati dan memuliakan orang lain. Nah, ini penting. Jadi ketika setan sudah melakukan beberapa cara, maka orang yang sudah baik dengan cara apa? Memasukkan program dan sistem. Ibarat komputer ini kan dimasukkan program Pak, sistem PowerPoint, sistem Excel, sistem Word, macam-macam lah, SPSS, supaya laptop atau komputer itu dengan sistem yang dimasukkan bisa menggunakan sesuai dengan sistem. Setan memasukkan sistemnya ke pikiran manusia, ke hati manusia, supaya orang itu punya sikap tidak mau menghormati orang lain. Ketemu temennya nggak mau melihat, boro-boro mau mengulurkan tangan salaman, mengucapkan salam. Bid'ah itu, haram, sampai fanatiknya kayak begitu, sehingga datang ke masjid udah jerundul aja, udah tahu Pak jerundul? Ini bahasa Jerman, Bapak nggak tahu Pak, nggak ada di sana jerundul itu ya. Pokoknya ono-ono datang udah
Sholat ini selesai salam pergi. Nggak mau noleh sana sini, apa kabar Bapak? Sehat? Gimana sekarang? Nggak mau, nggak begitu. Diangkat salaman kanan kiri, muzaharah itu bid'ah. Nggak ada hadisnya, Rasul nggak begitu. Sehingga dia nggak mau menghormati orang lain. Ketika ada pengajian, kalau bukan guru dari kelompoknya nggak mau ikut, karena sudah punya mengklaim sendiri, ngenyek. Naudzubillah min dzalik. Mohon maaf nih, karena sudah terjadi di mana akhir-akhir ini fanatisme ta'assubiyah. Kalau zaman Nabi dulu itu orang Arab itu ta'assubiyah, fanatisme kesukuan antara kabilah Aus, Khazraj, Kinanah, Quraisy, Bani Hashim dan macam-macam itu fanatismenya tinggi. Kalau nggak sesuai dengan kelompoknya nggak mau bergaul, mereka selalu cekcok. Nah, sekarang sudah di era terbuka yang sudah Indonesia merdeka, kita bebas melakukan apa saja, belajar terbuka. Lah kok malah kita menyudutkan diri? Ayo jawab, mau jawab apa? Karena saya diskusi kayak begini dengan teman-teman yang nggak mau diajak diskusi itu suka susah, nggak mau menghormati orang lain, padahal sesama Muslim. Ternyata itu bagian dari setan menggoda manusia supaya dengan sikap itu menjadi tersesat. Ini supaya menjadi golongan orang yang kafir. Mana Pak, kok Bapak berani mengatakan itu? Nah ini dia. Surah Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikah, ketika aku instruksikan kepada para malaikat, di saat Allah menawarkan posisi, kalau istilah sekarang apa Pak, jabatan yang dipublikasikan itu kan gubernur DKI kita kan melepaskan jabatan, apa namanya, lelang jabatan. Allah melelangkan jabatan untuk menjadi presiden, khalifah. Inna aradna al-amanata 'alas samawat. Hai langit, mau nggak kalau aku nunjuk kamu menjadi khalifah? Apa itu ya Tuhan khalifah? Kamu mengatur, memimpin, mengelola, memanfaatkan, dan harus mempertanggungjawabkan. Maka kata si langit, sorry Tuhan, moh nggak sanggup saya. Ya wes toh, kalau nggak sanggup ya wes, ojo nangis, bahasanya saya. Wal ardi, bumi, bagaimana dengan bumi, mau nggak kamu? Sorry Tuhan, langit aja nggak sanggup, gua juga nggak sanggup. Wal jibal, gunung, bagaimana dengan gunung? Sorry, gua nggak sanggup. Begitu diserahkan kepada Adam, ternyata Adam menerima. Adam saat itu bukan Adam Jordan, itu mah Adam penyanyi dangdut itu Adam Jordan. Adam wa hamalahal insan, maka di saat Adam menerima posisi itu, lolos lelang jabatan sebagai khalifah, maka Allah menginstruksikan kepada siapa? Malaikah. Kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran terjemah, maka hanya bunyinya begini. Dan ketika aku katakan kepada para malaikat, berarti audiennya, jamaahnya kan hanya malaikat toh. Itu yang nggak belajar bahasa Arab. Kalau belajar bahasa Arab tahu lil malaikati ini sebuah kata yang terdiri dari li harfu jarin, al malaikah namanya majrur. Semua kalimat yang ada huruf jar dengan majrur itu masuk dalam kelompok syibhul jumlah. Syibhul jumlah ada dua, jar majrur dengan dzaraf madruf. Semua kalimat syibhul jumlah ada kata lain yang dibuang. Pak, kok pakai dibuang-buang? Apakah itu takdir? Bukan. Itulah salah satu keindahan sastra Arab. Sehingga kalau dilahirkan, wa in qulna lil malaikati wal makhluqati kulliha,
Ketika aku instruksikan kepada malaikat dan makhluk-makhluk semuanya, ya ada setan, ya ada batu, ada binatang, tumbuhan, semuanya diinstruksikan oleh Allah, usjudu li Adam, tunduklah kamu semua kepada Adam. Sujud di sini jangan diartikan sebagaimana bapak-bapak itu sujud, sholat, bukan. Tunduk taat jadi anak buahnya Adam. Maka fasajadu, langsung mereka semuanya sujud. Binatang sujud, tumbuhan sujud, bebatuan sujud, tanpa neko-neko. Fa ini huruf ataf yang maknanya litartib wa taqib, langsung seketika itu sujud. Illa iblisa, kecuali iblis. Iblis gak mau sujud, gak mau ikut. Kenapa? Aba, ia menentang. Allah yang instruksi, dia menentang. Kurang ajar gak itu? Kalau bapak-bapak sebagai presiden direktur nyuruh anak buahnya nggak mau, marah apa tidak? Bukan marah lagi, wah pecat loh. Dia namanya kekuasaan. Ternyata dia menentang. Di samping menentang, nambah lagi wastakbara, sombong dia. Wa kana minal kafirin, karena iblis itu termasuk kelompok orang-orang yang ingkar. Iblis itu penjelasannya dua, Pak. Penjelasan pertama, iblis adalah nama lain dari setan. Satu ketika disebut dengan setan, satu ketika dengan iblis, sama dengan manusia. Bani Adam, Bashar, Insan, Anas, Abdul, itu nama-nama untuk manusia. Nah, setan juga begitu. Ada setan, ada iblis, maknanya sama. Penjelasan yang kedua, iblis adalah makhluk dari kelompok setan yang paling banyak bawel, ngomong dan berani. Kalau orang namanya jawara, Pak. Jawara ini kan paling banyak sok. Jadi kayak gitu toh, itu iblis itu. Nah, ini menunjukkan bahwa iblis itu nggak mau menghargai orang lain. Lawang kanan kirinya ngikut kok dia menentang sendiri. Tuhannya yang perintah kok dia menentang. Ya itulah sifat iblis. Nah, sifat iblis ini langsung ex officio dimasukkan ke dalam sistem yang ada di dalam diri manusia melalui pikiran dan hati, sehingga manusia enggan menghormati orang lain, enggak mau memuliakan orang lain karena dirinya supaya diarahkan ingkar kepada Tuhannya. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjut. Setelah cara-cara itu dilalui, maka cara yang keempat untuk menyesatkan manusia, mengajak manusia agar memiliki sikap gengsi, merasa dirinya lebih baik, lebih segala-galanya dari orang lain. Kalau bahasanya anak gaul, nggak level dia sama gue. Dia mah nggak level dengan saya. Saya ini kan, kalau orang sudah muncul begitu, dia sudah terkena tipu daya setan. Mana Pak dasar hukumnya? Nih, surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 12. Ketika setan disuruh oleh Allah suruh tunduk kepada Adam, nggak mau, maka Allah minta klarifikasi, penjelasan. Qala, Allah berkata kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apa toh yang menyebabkan kamu nggak mau bersujud ketika aku memerintahkan kamu? Apa yang menghalang-halangi kamu sampai-sampai kamu tidak mau taat kepada Adam di saat aku instruksikan kepadamu? Maka iblis menjawab, qala ana khairun minhu. Tuhan, gua lebih baik daripada dia. Saya lebih baik daripada setan. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tinin, dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Api
api dengan tanah nggak level lah ya. Masa api suruh sujud sama tanah? Enggak. Gua nggak level sama dia. Amit-amit dah. Nah, itu kalau bahasanya orang Cibubur. Ini namanya kesombongan, merasa dirinya lebih. Kalau ada orang sudah merasa gitu, gua lebih baik, kelompok kami lebih steril, kami lebih ini, dia salah, dia sesat. Naudzubillah, berarti dia sudah terkena tipu daya setan dengan casing yang macam-macam kayak begitu. Naudzubillahi min dzalik. Yang kelima, cara setan menggoda dan menyesatkan manusia, ini Pak penting. Jangan sampai lengah ibu bapak. Setan bertekad dan berjanji sepenuh hati untuk benar-benar akan menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus, dari jalan yang diridhai Allah, dan supaya manusia enggan bersyukur kepada Allah. Setan berjanji sampai kapanpun dia akan menghalang-halangi manusia ketika manusia hendak menuju ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhai Allah, dia ngerangkeng Pak, sehingga kita tidak bisa kemana-mana. Mana Pak itu dasar hukumnya? Ada di dalam surah Al-A'raf ayat 16-17. Qala, setan berkata, iblis berkata, Fabima aghwaytani, sebab engkau telah menghukum aku tersesat, engkau telah mengklaim kami tersesat ya Allah, maka saya bertekad la'aqudanna lahum, saya akan menghalang-halangi mereka supaya anak cucu Adam itu tetap berada di tempatnya, sirotokal mustaqim, dari menuju ke jalan yang lurus. Ketika manusia hendak keluar melakukan kebaikan, saya ikat dia, saya patok dia supaya dia tidak bisa melakukan kebaikan itu. Bukan hanya itu, tekadnya setan saking jahatnya, summala atiyannahum, lalu aku akan mendatangi manusia, min baini aidihim, dari sisi depan manusia, wa min khalfihim, dari sisi belakang manusia, wa an aimanihim, dari kanan manusia, wa an syama'ilihim, dari kiri manusia. Setan saking begitu gigihnya ibu bapak pengen keluar menuju ke tempat yang diridhai Allah, menuju ke tempat yang lurus. Setan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ayo, kalau sudah dikerangkeng oleh setan begitu, bapak ibu mau kemana? Loncat ke atas. Bajing namanya itu, bajing loncat. Sama kutu loncat. Bapak mau loncat, lawang semua arah sudah dikerangkeng oleh setan. Ini tekadnya setan Pak, ibu. Depan, belakang, kanan, kiri, supaya kita tidak berdaya. Begitu jahatnya setan sama kita. Caranya macam-macam. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Tuhan, kata si iblis, tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu bersyukur. Hanya sedikit orang yang bisa bersyukur, kebanyakan dia ingkar, lupa kepada Tuhannya. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keenam, cara setan menyesatkan manusia, selalu berupaya dengan tidak pernah bosan dan berhenti mengajak dan menyuruh manusia agar manusia melakukan perbuatan jahat dan keji, serta mengatakan sesuatu yang tidak diketahui, supaya dia ini menjadi sok tahu. Dia sesungguhnya tidak tahu, tapi hanya karena ego, hanya karena prestis, hanya karena ingin segala macamnya, dia mencoba untuk memberitahu, mengatakan sesuatu yang tidak tahu, maka dia menjadi sok tahu. Mana Pak dalil yang menyatakan hal itu? Ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 169. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Setan itu hanyalah menyuruh kamu
berbuat buruk dan keji, berbuat jahat dan keji. Innama ini kata Arab yang special edition, edisi khusus. Ketika kata dirangkai dalam sebuah kalimat, dia menyatakan makna khusus. Apa artinya? Setan hanya khusus ketika menyuruh kamu, tiada lain perintahnya selain ke arah yang jahat dan ke arah yang keji. Yang lain no way. Begitu kejinya setan. Wa antaqulu, supaya kamu mengatakan Allahi berdalih atas nama Allah, ma la ta'lamuna, sesuatu yang kamu tidak pernah tahu, yang kamu belum tahu, ternyata kamu mengatakan itu, berarti namanya sok tahu. Oke. Nah, ini yang bagus Pak, yang ketujuh, dan lain-lain. Maksudnya masih banyak cara lain. Kenapa tak kasih space dan lain-lain? Supaya Bapak Ibu bisa berkesempatan untuk belajar lagi sendiri atau dengan siapa saja. Jangan hanya ngikutin atuh-atuhnya Ustaz. Supaya pemikiran Ibu Bapak ini jangan pasif. Saya berikan kebebasan. Materi ini silakan Bapak tanyakan ulang, klarifikasi ulang, dalami ulang, direnungkan, dijiwai. Kalau Bapak Ibu sudah yakin ini benar, amalkan. Insya Allah kita akan selamat. Nah, angle yang kedua, dikit penutup. Setelah Ibu Bapak mengenal baru 6 yang saya perkenalkan pagi hari ini, cara setan menyesatkan manusia kayak begitu, bagaimana sikap kita menghadapi berbagai macam cara setan menyesatkan manusia yang kayak itu tadi, yang 6 tadi. Maka jawabannya minimal paling tidak kita harus sadar, kita harus ingat bahwa kita sedang tergoda oleh setan. Setan mesti menyesatkan kita, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan agar kita benar-benar terhindar dan selamat dari setan. Bagaimana Pak doa antibody, doa antivirus dari setan supaya kita tidak mudah terperosok karena godaan setan yang tadi? Membaca isti'adah, permohonan perlindungan. Bapak Ibu sudah hafal di luar kepala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi mohon maaf, yang saya temukan keseharian, kita membaca doa ini hanya dibaca ketika hendak membaca Al-Quran. Pada umumnya kan begitu Pak. Memang kita diperintahkan itu. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Kalau kamu ingin membaca Al-Quran, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Betul. Tetapi kan bukan berarti a'udzubillahi minasyaitonirrajim dibaca hanya ketika membaca Al-Quran saja, tidak. Justru setiap saat ketika ibu bapak sudah mulai risau, wah ini kira-kira ini godaan setan apa karena memang ini mereka petunjuk, segera isti'adah dengan penuh keyakinan. Memangnya ada perintahnya Pak? Ada. Nah ini dia nih perintahnya. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun, jika kamu ditimpa suatu godaan dari setan, fasta'in, segeralah kamu berlindung kepada Allah. Kalau kamu sudah mulai terusik tergoda oleh setan, segeralah berlindung kepada Allah. Jadi kalau komputer kamu sudah mulai ada virus, maka segeralah harus bersihin. Nah, dengan apa? Semadaf dengan apa terserah itu, harus segera dibersihin tadi itu. Nah ini dia fasta'id, cara membersihkan setan yang menggoda kita, berlindung kepada Allah. Innahu sami'un alimun, karena setan innahu, sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui segala apa yang dilakukan oleh hambanya.
Nah, begitu juga selain kita disuruh berlindung kepada Allah, kita tadi disuruh sadar. Kenapa disuruh sadar? Ini Allah menyatakan surah Al-A'raf 201, innal ladzina taqau, sesungguhnya orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifun minasyaitani, ketika dia sudah ditimpa was-was dari setan, tadzakkaru, segeralah dia ingat kepada Allah. Sadar ingat kepada Allah bahwa Allah ini sudah meng-ACC kepada setan untuk menggoda manusia selain hambanya yang ikhlas, maka jikala itu ibu bapak sadar, fa'idha hum mubsirun, mereka akan melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi kita nggak akan terbawa langsung karena kita sadar bahwa ini salah karena setan telah menggoda kita. Itu sikap kita menghadapi setan. Yang kedua, selain itu kita juga harus selalu berhati-hati dan waspada, Pak. Selektif, bukan karena suudzon tetapi waspada terhadap sikap orang lain, siapa saja, terutama orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Kalau dia sudah mulai baik-baik sama kita, boleh jadi mereka akan mempunyai motivasi yang sama untuk turut serta menyesatkan kita. Mana Pak dasar hukumnya kita disuruh hati-hati dan waspada? Surah Al-A'raf ayat 202, wa ikhwanuhum, teman-temannya setan dari kelompok manusia, yamudunahum, mereka semua akan memiliki kecenderungan untuk membantu setan fil ghayyi, dalam menyesatkan manusia. Jadi setan dengan manusia yang sudah tergoda melalui jalur penggodaan ini, mereka menjadi temannya setan. Dengan temannya setan itulah manusia diojo-ojoi, dipengaruhi supaya mempengaruhi kita, supaya kita ikut tersesat. Summa sirun, mereka tidak pernah berhenti-henti untuk menyesatkan dan menggoda manusia itu. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, beberapa poin penting yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga dapat memberikan pencerahan kepada kita semua untuk hati-hati dan waspada kepada tipu daya setan yang macamnya banyak, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang sebelum saya tutup, saya berikan waktu untuk Bapak dan Ibu. Barangkali ada hal-hal yang ingin dipertanyakan. Monggo Pak. Ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sampaikan bahwa sudah ada keputusan tentang bahwa setan itu akan bisa di sebenarnya saya pernah dengar kisah ada yang muslim setan itu iblis. Apa? Saya pernah dengar kisah bahwa setan itu ada yang muslim. Setan? Ada yang muslim. Jadi setan dengan cara oh iya, iya. itu pertama. Dan kedua, bagaimana pendapat Bapak yang ada istilah rawat setan bersama setan? Ya, ya, baik Pak. Terima kasih. Nah, perlunya kita belajar kan seperti ini Pak, mencari tahu sesuatu yang kita belum tahu supaya kita menjadi tahu, sehingga bisa melakukan berdasarkan yang kita tahu. Sebahagian kita ini sering mendapat informasi yang remeng-remeng, kayaknya, mungkin, barangkali, katanya, dalam konsep ilmu itu tidak ilmiah. Nah, kita pagi hari ini adalah dirosah. Nah, karena kita studi menggunakan metode tanya jawab, maka Bapak bertanya, saya menjawab. Terima kasih Pak. Yang pertama, katanya ada setan apa iblis yang muslim dan non muslim. Nah itu saya klarifikasi, ada makhluk halus yang tidak seperti kita, punya alam yang memang sebahagiannya baik, sebahagiannya tidak baik. Begitu juga keyakinannya
ada yang dia tunduk kepada Allah, ada yang tidak. Itu makhluk halus gaib yang tidak bisa diindra oleh kasat mata manusia pada umumnya, kecuali orang-orang tertentu yang bersahabat memiliki kemampuan ilmu untuk menaklukkan dan melihat itu bisa. Itu makhluk namanya jin, bukan setan. Kalau jin memang dia punya tugas seperti kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dengan manusia diciptakan oleh Allah supaya beribadah kepada Allah. Maka manusia ada yang baik, ada yang jelek, ada yang muslim, ada yang non muslim. Begitu juga jin, Pak. Betul, jin itu ada yang baik dan tidak baik. Baik artinya nurut kepada aturan yang ditetapkan oleh Allah, tidak baik karena melanggar itu, sama dengan manusia. Itu jin. Tetapi kalau setan, sepakat para ahli tafsir, karena semua ayat Al-Quran mengatakan bahwa setan ex officio, iblis itu adalah makhluk yang sombong, makhluk yang tersesat, makhluk yang kufur. Maka di blacklist oleh Allah semua anak cucunya nanti tidak akan dimatikan Allah sampai hari kiamat, maka nanti semuanya masuk neraka. Sebab itu dia menerima keputusan ini, dia akan mencari pengaruh dari kelompok manusia untuk disesatkan agar menjadi temannya di neraka. Itu tentang yang namanya setan. Sedangkan jin sama dengan manusia dalam tanda kutip, ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Yang kedua, Pak, ada rawon setan, ada apa lagi Pak tadi? Apa? Nasi goreng setan. Nah, ini ilmu marketing, Pak. Saya belajar marketing. Ada yang namanya marketing mix, bauran pemasaran. Terkenal dalam teori ilmu pemasaran adalah 4P: produk, place, price, promotion. Dalam rangka memasarkan produk itu supaya produk kita ini bisa terkenal, mudah dikenali oleh publik, maka saya memberikan nama dengan rawon setan. Terserah mau dibaca setan kek, setan kek, setan kek. Nah, itu kan tulisannya kan SE. Karena E itu kan bisa E, bisa E. Ketan, gak ada ketan. Ya kan? Nah, dengan nama itu supaya tampil beda. Orang, Pak, rawon setan. Kayak apa sih itu? Apakah rawon itu yang biasanya rawon kan dari Surabaya atau Jawa Timur? Oh gitu, Bu Endah. Jadi rawatnya Mbak Endah, wong Jawa Timur. Apakah kayak apa? Supaya membuat orang itu bertanya-tanya. Ada lagi tadi nasi goreng setan, burger klenger. Klenger itu kan ayam Pak, pingsan. Burger klenger. Ada lagi ayam lari. Ada ayam tengkleng. Ada ayam stres, ya kan? Ayam bakar stres. Itu adalah dari aspek promosi. Nah, dari promosi ada promotion mix, bauran promosi. Salah satu di antara bauran promosi itu adalah iklan. Nah, iklan itu adalah bagian daripada promosi dalam rangka membuat yang namanya differentiation. Hanya gitu aja Pak, bukan berarti rawonnya itu banyak setan, dibikin setan yang makan nanti terhindar dari setan atau sebaliknya, bukan itu. Itu hanya nama aja Pak ya. Nggak ada hubungannya dengan setan yang sesungguhnya itu. Ya. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk ini sesuai dengan pelajaran kita Apa? Oh Oh iya. jin dan manusia, yang mana manusia dari tanah dan jin dari api. Kemudian tolong jelaskan apa itu iblis, apa itu setan,
Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran Allah berfirman, banyak yang bersabar Apa yang kedua? Dijelaskan kenapa kita masalah ya mau jelaskan. Oh ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, jin, setan segala macamnya, mohon maaf saya handle saja. Kalau saya berbicara jin sepotong nanti malah bayang-bayang Pak. Jadi nggak akan ketemu antara bawah dengan mur. Karena pembahasan jin ini panjang lebar. Mudah-mudahan ada kesempatan, di lain kesempatan saya akan berbicara tentang jin. Tapi paling tidak sambil menunggu Bapak ketemu dengan saya kapan di mana, ada buku tentang rahasia jin. Ini dasarnya ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi. Apa itu pakai bahasa kita Pak? Itu Profesor Dr. Ali Yakub dari Surabaya. Silakan saja dibaca, jadi rahasia jin bukunya. Atau buku-buku tentang jin. Selama memang apa itu bapak-bapak baca seputar itu silahkan. Nanti kalau menemukan hal-hal yang kira-kira kok remeng-remeng, nanti bapak tanyakan kepada yang lain. Karena dalam bahasa Al-Quran itu ada makna hakiki, ada makna majazi, ada makna kinayah dan sebagainya. Panjanglah urusannya. Jadi nggak mungkin saya jelaskan sepotong. Yang jelas sekilas saja, manusia itu makhluk yang zohiriyah. Kemudian setan dengan jin itu adalah makhluk yang apa itu sirriyah, karena alamnya adalah sirriyah, termasuk ghaib, metafisik. Kita wajib percaya adanya itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kenapa ghaib? Tidak bisa diindra oleh kasat mata manusia sebagaimana alam jasad seperti ini. Nah, maka dia punya tugas beribadah. Bagaimana ibadahnya iblis itu nanti pembahasan yang tadi panjang lebar. Terus macam-macamnya jin, maksud saya, maaf, jin bukan iblis. Kalau iblis jelas. Kemudian bagaimana macam-macamnya kegiatan jin itu memang panjang lebar. Itu saya handle gitu aja. Yang kedua terkait dengan apa tadi? Setan itu doif. Kenapa kok justru malah lebih kuat? Doif adalah sebuah ketetapan supaya manusia itu sadar bahwa manusia ini adalah makhluk Allah yang terbaik dan terkuat. Walaupun setan itu canggih dalam menyesatkan manusia, tetapi manusia dengan petunjuk yang diberikan Allah, dia akan mampu menaklukkan setan. Mampu. Bagaimana Pak? Ibadakal mukhlasin. Si setan sendiri sudah bertekad, gua akan menyesatkan anak cucu Adam sampai kapanpun ya Tuhan, tapi kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Berarti ketika manusia diberikan petunjuk oleh Allah bisa bersikap ikhlas, mesti dia akan mampu menaklukkan setan, walaupun setan itu secanggih apapun. Ini menunjukkan bahwa walaupun setan caranya menyesatkan hebat, tetapi dia masih lemah karena masih bisa dikalahkan oleh manusia. Itu secara maknawi yang pertama. Maknawi yang kedua, lemah secara fisik dan mental. Fisiknya setan beda jauh dengan fisiknya manusia. Manusia secara fisik diberikan kekuatan oleh Allah, mampu menghandle puluhan kilo bahkan ratusan kilo. Contoh, Tolut ketika dia ada tembok benteng yang roboh, kemudian bisa dibangun, didirikan seorang diri, kemudian beberapa tahun kemudian roboh tembok yang sama, tidak bisa didirikan oleh puluhan orang yang jawara, tetapi memerlukan ratusan orang. Berarti Allah memberikan nilai lebih kepada manusia, kekuatan fisik yang luar biasa. Non fisik, akal, hati, kecanggihan akal manusia tetap di atas kecanggihan akalnya setan atau iblis. Ini memberikan motivasi kepada kita, wala ta'inu
wala tahzanu, kamu jangan merasa rendah diri, merasa sedih, wa antumul a'launa, kamu tetap menjadi orang yang prestisius, in kuntum mukminin, kalau kamu benar-benar setia menjadi orang yang beriman. Itu sebagai alasan bahwa setan memang lemah, bisa dikalahkan oleh manusia, betul, manakala manusia mengikuti petunjuk Allah. Tapi di balik itu kita harus hati-hati dan waspada, karena kita ada kelemahan tertentu yang satu ketika bisa dikalahkan oleh setan, karena setan dalam menyesatkan manusia dengan beraneka ragam taktik dan strategi. Begitu Pak antara penjelasannya. Mohon maaf untuk yang pertama tadi saya handle aja, karena saya nggak mau sepotong penjelasan tentang jin. Cukup? Masih ada lagi. Monggo Al-Karam. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faham dalam arti aliran maksudnya Pak? Atau paham materialisme itu kan menjadikan manusia dari diri orang dan materi yang tidak. Nah, paham yang seperti ini apakah itu masuk kategori paham setan atau gimana? Paham materialisme, oh materialisme. Kalau ada tadi kan masalah materi itu mau jadi apa saja pakai materi, mulai dari kepala desa sampai presiden itu bukan materi. Nah, apa yang masuk kategori? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi paham yang Bapak maksud adalah aliran, ya, pemikiran yang dijadikan filosofi seseorang dalam mengambil keputusan dan melangkah, seperti itu namanya aliran paham. Antara lain di antara sekian banyak paham adalah materialisme, ya, al-madiyah. Nah, namanya dalam bahasa Arab itu al-madiyah, dari kata-kata madun, madiyah, materialisme. Perlu saya sampaikan, pertama, kita diberi potensi oleh Allah untuk melakukan apa saja dalam tanda kutip selama posisinya solih. Man amila solihan, asalnya man amila amalan solihan. Kita diperintahkan Allah berbuat, melakukan sesuatu dengan catatan baik. Nah, satu. Yang kedua, kita disuruh mencari harta benda sebanyak-banyaknya. Iya, nggak ada ayat Al-Quran kamu jadi fakir, enggak. Kita disuruh mencari. Wa idza fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah ditunaikan ibadah sholat Jumat terutama, bertembaralah di muka bumi, carilah anugerah Allah. Kita disuruh mencari kebendaan sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, ada ketentuan wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Nah ini, kita disuruh mengkonsumsi hasil daripada upaya itu dengan yang halal dan yang baik. Kesimpulannya, proses produksi, mencari sampai mendapatkan, sampai mengerjakan sesuatu pekerjaan itu harus halalan thayyiban. Konsumsi, memanfaatkan dari hasil usaha kita tetap halalan thayyiban. Distribusi dari hasil pendapatan kita juga halalan thayyiban. Ini petunjuk-petunjuk yang diberikan Allah. Oleh karenanya, ketika keluar dari petunjuk ini, hukumnya menjadi haram. Salah satu di antaranya adalah aliran yang meyakini segala sesuatu ukurannya adalah materi. Faham semacam ini menurut pandangan syariah Islamiyah hukumnya haram. Segala sesuatu yang menjadi ukurannya adalah materi.
Pokoknya harus materi. Saya siap begini harus dengan uang, begini harus dengan uang. Uang adalah segala-galanya. Ini paham materialisme muncul dari paham luar Islam. Maka kita diajarkan bukan antroposentris tetapi sosioteosentris. Ini lawan kata daripada materialisme. Buktinya mana Pak? Bahwa kita nggak boleh materi oriented karena Allah memberikan kita dengan anugerahnya yang macam-macam ini sudah ada salurannya yang jelas. Intinya seperti itu, bukan berarti impossible. Kalau kita nggak punya duit nggak bisa. Ini termasuk cara setan menanamkan pemikiran di orang Islam. Siapa bilang tanpa uang kita nggak bisa berbuat? Banyak yang bisa kita berdayakan. Kasus kecil ya Pak, sedikit izinkan saya 2 menit. Pada masa Rasulullah ada anak muda. Ini studi kasus menguatkan argumentasi yang saya sampaikan. Karena dia lontang-lantung gak punya pekerjaan apa-apa, maka dia datang minta bantuan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah beri makanan. Seminggu kemudian si anak muda ini ketagihan. Wah enak juga ini, minta kepada Rasul gak macam-macam, gak ditanya macam dikasih. Datang lagi yang kedua dengan sikap dan penampilan yang sangat rentan, lebih jelek daripada minggu yang lalu. Rasulullah iba di samping memberi makanan juga memberi pakaian. Wah makin GR si anak muda yang lontang-lantung. Minggu ketiga harapannya ada pemberian lebih, namanya juga anak bahlul, makrik. Rasulullah nggak kasih makanan, nggak kasih minuman, ngasih apa? Kapak, golok, alat untuk motong kayu, namanya kapak. Terserahlah, kapak kayak golok kayak pokoknya alat untuk memotong kayu. Si anak muda bingung, wah, padahal saya pengen dikasih makan, pakaian sama lain. Kok Rasulullah hanya kapak doang? Buat apa nih? Apa bisa mengenyangkan saya? Tapi karena dia itu minta kan nggak boleh protes, nggak boleh nawar, malu dong. Udahlah dengan berat hati terima ini tak kapal dibawa pulang. Sambil ketutup, waduh, sial gua hari ini. Kok nggak kayak minggu yang lalu lagi, waduh, sial pokoknya hari ini sial gua. Dilalaknya Pak, di tengah perjalanan pulang bawa kapak, ketemu si aki-aki bawa kapak juga. Nah, terinspirasi ini, loh, kok Bapak Ibu si aki-aki bawa kapak? Saya juga bawa kapak ini, tapi nggak tahu mau gunakan untuk apa. Memang kita makan kapak, pakaian kapak kan tidak. Maka dia kreatif Pak. Allah memberikan hidayah melalui pemberian Rasul, karena nggak mungkin Rasulullah melakukan sesuatu itu membuat orang tersesat. Allah memberikan hidayah, si anak ini mampu berpikir, ingin belajar kepada si aki-aki yang bawa kapak. Maka secara diam-diam dia buntutin dari belakang. Kemana si aki-aki akan pergi, gua mau ikuti. Naik gunung, turun gunung, terus di salah satu gunung yang banyak pohon, aki-aki ini berhenti. Ngapain? Motongin kayu bakar dengan kapaknya. Oh begitu toh. Terus diapain? Setelah kayu bakar dipotongin, dikibendel sesuai dengan kemampuan si aki-aki ini, lalu dipikul Pak. Dibawa kemana? Diikuti sama si anak muda ini. Oh rupanya dibawa aki-aki ke pasar, dijual. Dari hasil penjualan dia dapat uang. Terus kemana? Uang dari penjualan kayu digunakan untuk beli makanan. Akhirnya dibawa kemana lagi? Bawa pulang ke rumah, diserahkan untuk keluarganya, bersama dia nikmatnya memakan makanan dari hasil jerih payahnya sendiri. Nah anak muda ini mau belajar Pak. Loh, aki-aki besok aja bisa begitu, ngapain gua masih muda nggak bisa? Saya harus bisa, saya akan seperti itu. Maka si anak muda balik lagi menuju ke gunung, di mana aki-aki nyari kayu bakar.
dia getol, semangatnya tinggi, himmahnya tinggi, maka kayu bakar dipotongi dengan jumlah yang lebih besar daripada aki-aki. Dia tenaganya mudah, kalau lebih kuat Pak, maka dia bisa membendel banyak kayu bakar, segera dibawa ke pasar, dijual. Dari hasil penjualan itu dia dapat uang digunakan untuk membeli makanan. Karena dia hanya seorang diri, masih lebih, maka dia bisa menggunakan kelebihan sisa hasil pendapatan untuk membeli pakaian sekedarnya. Hari kedua melakukan yang sama, mendapatkan hasil beli makanan, pakaian. Hari ketiga lebih banyak lagi, hari keempat dan seterusnya. 2 minggu kemudian anak ini menghadap Rasul. Ya Rasul, mohon izin, kalau 2 minggu yang lalu saya datang kemari minta bantuan 2 kali, hari ini saya datang kemari tidak minta bantuan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Baginda karena telah memberikan modal kapak kepada saya, sehingga kapak yang Anda berikan kepada saya dapat gunakan untuk bekerja. Dari pekerjaan itu ternyata saya mendapatkan hasil. Dari hasil saya bagi 3, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk menabung, sepertiga untuk saya serahkan kepada engkau, agar engkau memberikan ini kepada orang yang lebih butuh, sebagaimana pengalaman saya dulu. Tuh Pak. Jadi untuk melakukan suatu aktivitas, tidak segalanya harus punya uang. Buktinya tadi hanya modal pacul, arit, kapak dari Rasulullah, dia bisa gunakan untuk bekerja sesuai dengan fungsi itu, dan akhirnya dengan pekerjaan dia akan bisa mendapatkan uang. Ini adalah faham yang tidak mendukung materialisme. Wah, kalau begitu kita nggak butuh uang. Bukan begitu pola pikirnya. Jadi maksud saya, benar kata Bapak, jangan segalanya harus diukur dengan materi, karena itu faham kebendaan yang muncul dari faham non-muslim. Jelas Pak ya? Baik, sudah jam 6:30 Bapak Ibu, mohon maaf kalau terlalu meluas kemana-mana, tapi kita bersyukur kita masih punya kesempatan untuk melakukan beberapa ini. Mari kita tutup dengan berdoa, semoga apa yang kita lakukan mendapat izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka fil hayati taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allahu Allah, Allahu 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 Allah, Allah.